sanana aku lenu andi ampak ruai pangainu gapai ku itu aku leku lupa kama ampak risiki nyawaku ampak ruai pangainu apa mau anjo sabar aku leku lupa kama ku sare yang kau tekne nanu barasa kapai kau nurangi riwatun tak asingai sangkam mamami sekre nyawa aneni nuai sisa latong pitu gua nasi sa apa ngainta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Apa kabar Bata? Sehat-sehat Jeki? Sehat-sehat Madeceng. Mudah-mudahan sehat walafiat ki semuanya sahabat budaya. Si Buntul mikir ini lagi sahabat budaya. Alhamdulillah ya. Pagi hari ini walaupun di luar sana gerimis kah, hujan kah, kurang ku tahu karena suasana di sini dingin sekali kurasa. Tidak bisa Kak dulu mengecek di luar bagaimana itu cuaca ya. Tapi yang pasti tadi subuh itu gerimis. Waktunya saya menuju ke kantor. Lagi on the way Kak. On the way. Lagi on the way Kak ke RRI Makassar. Gerimis mengundang. Tapi alhamdulillah lancar-lancar di perjalanan kok. Tiba di tempat tujuan dengan selamat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar tak ini sahabat budaya, sehat-sehat Ciki? Iya tuh ada yang menjawab sehat-sehat ya Inces. Ada tuh yang menjawab bilang garing ya. Kalau garing Ki jangan lupa untuk istirahat yang cukup ya. Terus minum obat secara teratur. Atau yang lagi lelah jangan lupa untuk minum banyak vitamin biar kondisinya menjadi fit ya. Oke, kali ini kita bersama dalam program acara yaitu Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai seperti biasa ini sahabat budaya. Kita undang partisipasi untuk sahabat budaya yang ingin meramaikan acara Bari Basa di 0811 400 9250. Silakan sahabat budaya. Oke, dan ngomong-ngomong ya, kita akan hadirkan acara Bari Basa dengan satu topik. Karena kalau tiap hari itu kita berbeda topik. Topik kita kali ini yaitu permainan tradisional yang mulai terabaikan. Karena banyak sekali mitos permainan tradisional kayak dende-dende, macuke, enggo-enggo, mak raga, mak santo. Kayaknya tidak pernah mikir lihat ini sahabat budaya. Bingung tuh nggak juga ini. Saya tuh sebenarnya masih pengen Kak yang namanya bermain permainan tradisional. Dulu saya masih dapat waktu masih kecil Kak, kecil banget. Kira-kira saya masih TK ya. Saya masih dapat dende-dende. Dapat Kak juga santo, enggo-enggo. Terus apa sih yang lagi yang ku dapat main karet, apa sih namanya itu main karet? Iya, loncat-loncat gitu. Itu yang saya dapat. Oh, lambasena di. Tidak ku tahu apa namanya. Yang ku taunya itu main karet. Jadi kalau mau Kak main karet, bilang Kak, ayo main karet. Nggak ku tahu gitu kayak dia bilang apa dia? Alam basena yang jelas main-main karet gitu. Nah daripada kita bertanya-tanya ya sahabat budaya, tanya sendiri diriku. Saya undang partisipasinya untuk sahabat budaya yang ingin berpartisipasi permainan tradisional yang mulai terabaikan. Bagaimana pendapat tak ya? Ya udah kalau begitu sahabat budaya langsung aja kita terima telepon. Halo Bari Basa, selamat pagi. Halo. Halo, Bari Basa. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ini kayaknya pendatang baru ya? Iya. Suaranya kayak suara cowok. Oh, ini cewek atau cowok? Atau cowok atau cewek? Keduanya. Atau di tengah-tengahnya, cowok. Serius ini. Halo, Bari Basa. Bari Basa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu suara gentleman. Harus Ki itu pakai suara asli. Mau Ki suaranya ngebas boleh, suaranya juga tenor boleh. Halo Pak Jono, apa kabar Ki? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah Pak Jono. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baru kami mau minum teh. Ada musiknya Bari Basa ku dengar. Jadi tidak jadi miku minum teh ku biar dingin-dingin. Adakah? Adakah luar? Adakah yang pembungkusnya coklat baru isinya kuning? Pembungkusnya coklat terus isinya kuning apa dia?
Apa ya? Pembungkusnya coklat isinya kuning. Saya Apa? tidak tahu. Pembungkusnya coklat isinya rokok-rokok kacang kuning. Kok kacang ini? Apa beda itu? Ini main tebak-tebakan Nasi kuning tongki. toh. Nasi kuning. Oh. Oh iya tahu, pembungkus coklat isinya kuning, nasi kuning. Dede, tidak sampai di situ pikiranku. Mungkin karena saya lagi fokus dengan kueku, makanya enggak tuh kepikiran ke nasi kuning. Tapi kalau misalkan ada yang mau bawa nasi kuning juga dengan senang hati, Ji. Maksudnya senang hati ku terima. Segera nih. Iya, segera nih. Segera, tidak ada yang larang-larang itu. Tidak ada yang larang, pokoknya sah-sah aja, ya. Iya, Pak Jono kabar tak baik, Ya. jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sekarang membahas yang namanya permainan tradisional yang mulai terabaikan. Pokoknya di mana sekarang kita melihat namanya permainan tradisional kira-kira Pak Jono? Ya, pada saat acara 17-an masih ada. Apa beda kalau acara 17-an yang ada? Ya, itu main apa lagi namanya itu yang bambu itu yang tinggi ke apa itu? Endrak apa namanya itu? Tapi tidak ada, enggak pernah ku dapat itu saya selama ini. Kalau acara 17-an paling itu manjat tebing. Tebing apa sih? Manjat pinang apakah? Panjat pinang. Manjat tebing. Jangan ketawai Kak Pak Jono karena saya di operator ku jangan ketawai Kak ini jadi saya jadi malu. Manjat tebing, manjat pinang ya. Terus terus paling lomba makan kerupuk Ji. Panjat tebing. Maksudku panjat tebing itu biasa kan begitu yang anak-anak sispala. Apa sih pramuka panjat pinang, manjat tebing apa? Begitu memang kalau orang begitu memang Pak Jono harap maklum Miki karena saya lagi merindukan yang namanya manjat tebing. Tebing menuju ke atas, kapan kau turun? tapi memang kayaknya ini permainan tradisional lama itu hukum alam sebenarnya. Hukum alam ya. Iya, artinya lama-lama bisa ditinggalkan. Itu nih. Anak-anak kita lama-lama tidak tahu karena kenapa ya itu yang tadi itu pungkiri. Kenapa dulu permainan tradisional sangat digemari? Kenapa beda Karena kira-kira? itu hanya kita dulu itu cuma itu salah satu hiburan kita. Tidak ada gadget ya. Televisi tidak ada. Oke. Apalagi namanya gadget itu tidak ada. Gadget ada je handphone. Tapi handphonenya bukan handphone yang itu sekarang ada mi gamenya, ada mi apanya. Zaman saya sana tidak ada. Tidak ada memang. Ya. Tidak ada memang yang. Tapi kalau itu apa sih itu game-game anu kayak itu Pak Jono masa ndak ada zaman yang game-game Tetris kah? Yang ada itu. Jangankan HP saja belum ada waktu itu. Jangan mi HP, itu mau dulu game. Kan ada dulu itu game Tetris. Tidak ada. Kalau game mana ya game-game yang kayak yang televisi tuh kayak Nintendo. Kalau saya gitu kan saya punya waktu kecil. Iya, jangan tanya-tanya itu game-game dari zaman 70 Pak Bale-Bale Pak Jono. Tuh ke bawah itu. Iya. Oh. Iya, tidak ada. Oh iya. Jadi kita itu kenapa permainan tradisional sangat masih bisa dilestarikan waktu itu karena memang itu tadi anak-anak waktu itu hiburannya ya cuma itu. Tidak ada yang lain. Oh iya. Tidak nonton saja televisi satu kampung cuma satu yang punya televisi. Itu. Jadi pelariannya ya ke situ tiap sore ya main permainan tradisional itu. Tapi dulu kita itu Pak Jono, permainan tradisional apa yang paling kita gemari mainkan, yang mungkin bisa dikatakan tiap hari pulang sekolah itu misalnya kita maini, pulang sekolah itu yang kita maini. Kan biasa ada yang seperti itu, kayak saya biasanya pulang sekolah pasti main ke Asanto sama dende-dende, enggo-enggo. Itu paling tiap hari ku mainkan.
Ya sesuai dengan yang permainan laki-laki. Kalau anak kan ada juga yang untuk permainan anak perempuan, ada untuk yang laki-laki. Kalau yang untuk yang permainan karet itu ya. Ya, karet Ya, juga. yang perempuan itu. Backlan. Karet itu, apa lagi namanya itu? Kalau di bahasa Busi itu mamini. Oh, Gitu, apa? kalau Manini? Mamini itu. Manini. Ya, kalau Lambasena aku sini aku baca. Nggak tahu apa namanya, pokoknya yang permainan karet yang panjang itu, ya kan? Itu biasanya yang lakukan itu kalau perempuan, kalau ada laki-laki itu berarti itu laki-laki setengah masa itu. Setengah. Iya, kalau ada ya ikut permainan begitu kan, itu main kelereng. Iya. Tapi main kelereng yang paling populer dengan itu karet itu. Itu yang karet itu artinya kita apa namanya bisa dibilang ada unsur-unsur anunya di situ, taruhannya sebenarnya. Oh, yang main Gitu. karet. Iya, cocok ya, karena ada juga karet itu. itu yang Pak Jono yang dilempar-lempar ke itu. Iya, kalau ada semua itu. baku ketemu itu kita dapat gitu karetnya. Iya betul. Ada juga itu ada satu tiangnya, baru ada kecilnya satu di bawah itu. Yang Itu kayak gimana? diputar itu. Ada yang ditancapkan ke semacam tongkat itu. Baru ada juga yang dikasih lidi di sampingnya itu, yang kecil. Oh, tidak ku dapat yang Anda begitu. tahu apa lagi namanya itu? Lupa misalnya namanya itu. Itu bagus itu, kita dulu itu memang sungguh luar biasa ya. Artinya untuk mendapatkan karet kita tidak beli sebenarnya. Tapi kan waktu itu zaman saya masih banyak itu pohon-pohon kapuk. Itu kalau musim-musim kapuk itu buahnya itu berjatuhan. Jadi kita itu pergi pungut kapuk itu ditukarkan itu karet. Oh, Iya. begitu dia. Iya, satu kapuk itu kita biasa tukar dengan 10 karet. Oh. Coba 10, iya. Di mana ditukar itu? Di penjual? Ada memang orang-orang yang anu kalau kampung itu ada. Saya kira di penjual yang biasa penjual cemilan-cemilan Bukan. gitu. Ada memang itu untuk artinya sebagai pengumpulan itu kapuk. Ya ini itu biasa kita pergi. Oh, gitu, Iya. Adik. Iya, kayak itu biasa itu. Jadi permainan apa lagi namanya itu? Itu Mas Sempe. Dengar Mas Sempe itu, pernah dengar itu? Tidak pernah Mas Sempe, Mas Sempak ji, Mas Sepak ji, apa sepak ji, Iya. Mas Sempak ji. Itu sebenarnya juga kita dulu setiap sore lakukan itu. Tunggu dulu, Mas Sempak yang kayak gimana itu Pak Jono? Ya, yang biasa dilakukan itu kalau ada pesta-pesta adat itu, pesta panen kalau di kampung itu biasa ada diadakan seperti itu. Itu maksudnya sebenarnya kayak artinya tidak boleh pakai tangan, tapi hanya boleh pakai kaki, baku tendang kan? Oh, baku Iya. tendang bola. Bukan, tendang pakai fisik. Artinya yang begitu, Incas, Iya. walaupun sakit itu tidak ada mau balas dendam itu. Seperti itu kalau selesai sudah. Walaupun Anda patah, Anda tidak boleh menuntut. Namanya permainan begitu Ya namanya permainan. Gasing, apa namanya gasing? Gasing itu yang diputar-putar Iya ada. Kan sekarang masih ada yang dibilang gasing-gasing. Anak-anak biasa beli, bilang mau dibelikan gasing, belikan ke gasing, jadi belikan gasing, putar-putar. Ya, itu kan gasing, apalagi namanya itu plastik. Iya, yang plastik. Iya kan. Kalau yang tradisional itu dari kayu. Oh, yang dari kayu. Bagaimana ceritanya yang dari kayu? Bisa kata putar itu dari kayu? Ada, yang modelnya biasa itu apa namanya lonjong itu modelnya, tapi ada di bawah itu. Oh, iya. Penasaran Kak juga bagaimana itu modelnya? Iya, buka-buka di study modelnya situ di Google itu. Nantilah saya coba itu. Google. Dende. Saya itu nih permainanku itu saya dende yang pakai batu-batu gepeng itu. Itu ku lempar dende mah lompat-lompat. Satu kaki, dua kaki. itu nggak ada garis-garisnya itu. Ya, garis-garis kotak-kotak. Iya, kotak-kotak. Ada yang ada modelan itu seperti tangga, ada yang model lebar itu. Terus biasa dapat mikir rumah. Dede, gampangnya dulu dapat rumah deh. Iya, paling susah itu kalau pakai bola. Oh, ada kan pakai bola lagi? Sambaran tuh Pak Jono. Tidak ada dende pakai bola Pak Jono. Saya biasa aku
kan sama teman-teman. Batu gepeng Ji. Iya, ada batu gepeng juga. Tidak, tapi ada yang paling Madanda namanya kalau di Bugis, Madanda sebenarnya bahasa Indonesianya apa? Artinya kita itu biasa satu lawan satu atau berpasangan. Itu pakai batuan itu, gepeng itu seru kalau kita sudah ini biasa kita digendong itu. Itu yang iya. Tapi sekarang tidak ada nih. Yang saya tahunya yang kepake bola itu dengan apa seng batu yang disusun itu namanya gebo. Apa seng? Boy. Ada juga seperti itu. Gebo boy. Ada juga yang apalagi itu Madanda namanya itu ada seperti itu juga. Banyak yang tahu ini Pak Jono. Iya, itu kan hampir semua pernah lakukan itu. Masya Allah. Ada juga namanya macuke itu. Macuke juga saya belum dapat. Saya tidak dapat. Ada kita pakai penutupan itu. Kan dulu itu sabun colek itu ada tempatnya, ya kan? Baru ada penutupnya. Itu kita ambil itu, baru kita pakai tongkat. Iya. Itu, jadi seru juga ya permainan begitu itu kalau sore-sore kita lakukan dari mengaji ya kita lakukan. Tapi memang tahu Pak Junodi namanya yang dulu-dulu itu orang pulang dari sekolah atau pulang dari mengaji main yang namanya itu permainan tradisional jadi seru sekali kayak apa memang seru. Ada memang perasaan yang kayak rindu sekali sama yang namanya itu. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, kemajuan teknologi dan sudah banyak hiburan untuk anak-anak nonton televisi atau main game di handphone dan sebagainya. Jadi itu lama-lama sudah ditinggalkan. Iya. Artinya karena sudah ada pilihan. Iya. Ya kan. Akhirnya anak-anak sekarang itu sudah malas nih. Jadi begitu, mungkin juga dia tidak tahu sebenarnya ada permainan seperti ini. Benar. Betul. Baru orang tuanya juga mungkin dia tidak mengajarkan ada dulu permainan seperti ini. Karena sekarang mungkin orang tuanya sibuk Tommy juga nih, jadi tidak ada waktu untuk mengajarkan sekarang, untuk permainan tradisional. Di kota, sekarang ada di kampung juga itu tidak ada lagi. Iya, di Pak Jono. Tidak ada lagi permainan seperti itu. Biasanya itu sekarang tuh ya baru ada seperti itu. Sekarang kalau di acara 17-an itu yang paling banyak kan artinya permainan nasional seperti lari ke lereng apa dan sebagainya itu kan umum. Iya, umum. Iya, umum itu. Jadi kalau yang tradisional itu sudah jarang saya lihat. Benar. Jadi memang mungkin beberapa tahun lagi ke depan itu ya permainan tradisional itu sudah hilang nih kapan. Tidak yang apa namanya? Ya akan bisa anak-anak generasi sekarang itu tidak ada yang tahu permainan apa ini namanya. Benar, ya bisa saja sih kalau kita tetap di sekolah tetap dilakukan sebagai mata pelajaran ya. Iya. Iya, harapan tak ini untuk permainan tradisional ini Pak Jono seperti apa ini harapan tak? Ya harapan kita kan supaya anak-anak kita juga tahu, artinya bisa dilestarikan lah. Anak-anak kita tahu ya mungkin supaya ini ada jangan sampai ini akan hilang. Tapi, terus mungkin apakah mungkin dengan berbagai cara ya mungkin salah satunya ya mungkin dinas pendidikan mungkin atau kebudayaan setiap kasih masuk di kurikulumnya setiap tahun mungkin ada festival permainan tradisional. Oh iya. Boleh juga. Iya. Ini untuk membangkitkan untuk supaya ini permainan tradisional ini bisa bangkit kembali lah. Ya minimal anak-anak kita ya generasi sekarang dan akan datang itu bisa tahu bahwa ada permainan seperti ini. Kalau ini tidak dilakukan, itu tadi itu akan hilang. Iya, itu seperti sekolah-sekolah, itu permainan apa itu yang ada lubangnya itu, permainan apa lagi namanya itu? Yang itu yang biji-biji kan? Iya. Tidak tahu juga ya. itu harus sekali itu kalau kita keluar main dulu di sekolah itu ya itu pasti kita lakukan itu. Iya. Kita main seperti itu. Jadi sekarang tidak ada lagi. Jadi ini memang saya khawatir jangan sampai jadi tapi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa ya. Kan ini sudah memang zaman sudah modern. Iya, Pak. Bagi anak-anak itu untuk hiburan-hiburan itu sudah banyak pilihan. Jadi lama-lama akan ditinggalkan. Beda kita dulu memang hiburan kita tidak ada. Oh begitu ya Pak Jono. Tentu saja televisi kita dulu tidak ada. Iya, jadi pasti harinya ke situ. Akhirnya permainan seperti ini jadi andalan.
Iya, iya, iya. Berbeda terusnya sarjana bagi kita anak-anak waktu itu. Tidak ada yang bisa nonton, tidak ada. Jadi sekarang banyak bisa nonton, bisa main gadget itu. Main game dan sebagainya ini. Jadi permainan-permainan tradisional ini mereka tidak tahu. Iya, oke Pak Jono, makasih banyak ya sudah ikut berpartisipasi. Oke, lanjut juga. Sehat Ki Pak Jono. Iya, Inces juga. Iya, Pak Jono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono Tawa yang ada di Barukang, terima kasih. Ternyata kalau kita dengar dari informasi Pak Jono itu luar biasa sekali, banyak sekali permainan tradisional yang pernah dimainkan Pak Jono. Kalau Inces itu cuman sebagian aja yang Inces dapat ya, karena mungkin beda era gitu ya. Nah, saya mau menyapa dulu tahu yang ikut berpartisipasi di Facebook Pro 4 di siaran langsungnya kita. Jadi untuk sahabat budaya silakan di komen-komen siaran langsungnya kita di Facebook acara Bari Basa. Halo, selamat pagi Kak Raras ya. Kak Raras Rupidara. Oke, rajinnya tahu Pak Jono. Salam Bari Basa, sehat selalu Inces Dewi Gemes. Oke, terima kasih Kak Raras. Ada juga dari Pak Bahri Putra Bugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Patanyamang hadir setia monitor. Oke, terima kasih. Ada juga Ibu Nur Hudaeng. Halo Bunda, selamat pagi Bunda Nur Hudaeng. Selamat pagi Inces. Pagi ini beautiful. Aduh, makasih Bundaku ya. Sehat selalu dalam beraktivitas, perompat tetap jaya di udara. Oke, terima kasih Bunda Nur Hudaeng. Katanya lagi nonton, kebetulan ada di daerah Segeri. Ih, salam sama warga Segeri ya Bunda Nur ya. Ya udah kalau begitu kita terima telepon lagi. Halo Bari Basa, selamat pagi. Halo Bari Basa, selamat pagi Inces. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda kabar gimana pagi hari ini? Karena kita lihat ini musim hujan sekarang, hujan berturut-turut luar biasa sekali. Kabarnya Bunda sehat? Kabarku alhamdulillah tetap sehat meskipun hujan, tapi itu kita harus terima bahwa karena memang sudah musimnya. Iya benar. Kan lama kita tunggu kapan ini hujan. Jadi jangan mengeluh sekarang kalau selalu hujan. Syukuri aja ya Bunda ya. Iya, disyukuri. Masya Allah. Cuma kemarin itu Inces ya, saya keluar dari rumah itu tidak ada hujan sampai Tamalate kata Dopuli. Kemarin? Kalau kemarin saya pulang, itu banyak ranting-ranting yang patah itu di antara Hertasding sampai ke Tun Abdul Razak. Itu kan banyak pohon-pohonnya. Iya Bunda. Nah, itu perlu perhatian sebenarnya kalau ada yang seperti itu. Karena kalau ditimpa orang yang lewat, nah kan bisa celaka. Betul juga ya, Bunda. Kemarin ini saya sesuai pengalaman saya sampai di rumah kemarin saya itu sudah jam 2. Dengan hujan deras, dengan disertai angin, mana banyak air di jalan. Iya, ngeri juga ya Bunda ya. Tapi kalau kemarin itu Inces beraktivitas kemarin pagi. Oh iya, pagi. Itu pagi sudah hujan memang Mi Bunda. Memang beraktivitas. Iya. Tapi saya nggak keluar. Ya, pagi ini juga subuh kan sudah mulai hujan, kadang tiba-tiba reda, tiba-tiba deras, dan sebaliknya seperti itu pagi ini. Iya. Jadi kelihatan di atas di langit itu masih gelap. Jadi pasti akan turun hujan lagi. Iya betul. Jadi antisipasi saja untuk warga Makassar ya. Agar jangan sampai mungkin selokannya tersumbat. Jangan mikir dulu pikirkan yang lain, lihat dulu selokan tak. Kalau tersumbat nih nanti kebanjiran baru mau digali lumpur. Betul. Oke, Bunda, kali ini kita membahas tentang permainan tradisional yang mulai terabaikan nih Bunda ya. Kira-kira bagaimana menurut ini Bunda? Apakah ini ada pengaruh dari apa gitu Bunda? Oke. Ya. Sebenarnya yang selalu melestarikan acara budaya itu acara apa kita sudah anggap acara budaya ya karena peninggalan di zaman saya masih kecil itu kan saya sudah permainkan. Jadi yang harus melestarikan ini adalah Dinas Kebudayaan.
bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Oh iya. Itu kan, jadi di sekolah itu harus yang jelasnya itu anak SD lah. Anak SD yang mulai dibimbing bagaimana permainan ini kan kalau dibuka-buka di Google kan masih kelihatan. Iya. Tapi kalau ya, percuma kelihatan di Google kalau tidak dipraktekkan juga susah sekali Bunda. Nah, itu. Tapi saya salut ya, Bupati Luwu Utara itu kalau dia berkunjung ke sekolah-sekolah, dia main dende-dende itu yang di garis-garis itu toh. Iya. Di garis segi 4 itu Bupati Luwu Utara, saya akui betul itu ibu. Dia main dende-dende. Masya Allah. Diajari anak-anak begini caranya. Ini permainan saya katanya waktu saya masih kecil. Iya. Itu. Jadi memang harus senantiasa dilestarikan. Kalau ada permainan tapi dibiarkan begitu saja, itu kan tidak. Dan contoh kecilnya juga nih Bunda, mau orang main dende-dende atau Bunda tuh, tapi sekarang ini Bunda jarang nih didapat yang namanya tanah-tanah yang tempat yang lapang, yang tanah gitu, semuanya pada di paving block nih, di lantai. Betul itu juga. seluas kalau apapun kita bermain di tanah. Iya. Kalau di atas lantai kan enggak begitu nyaman, karena saya pernah coba Bunda di atas lantai. Saya pakai kapur. Saya pakai kapur untuk garis-garis untuk main dende-dende dan coba begitu ternyata enggak nyaman karena kalau dibuang juga itu batu yang gepeng-gepeng Bunda. Ini kayak lantai bagaimana kayak itu lantai kita lempar lagi, tidak seperti kalau tanah tidak enak begitu dibuang dia langsung kayak bagus jatuhnya. Kalau tanah kan Bunda. Jadi bingung ini mungkin cari tempat lapangnya yang pakai tanah itu di mana. Soalnya ditutupi susah sekarang ya Bunda ya. Iya. Kalau di sekolah-sekolah kan rata-rata lantainya sudah di floor. Betul. Kalau di sekolah sudah rata-rata susah. Jadi memang harus selalu dilestarikan. Tapi kalau di Pulau Jawa itu saya lihat itu masih ada permainan itu. Meskipun gadget sudah ada di mana-mana, tetapi ada saatnya kalau permainan itu anak-anak itu disuruh matikan gadgetnya. Pokoknya jangan diaktifkan, fokus kepada permainan tempo dulu. Seperti itu. Jadi betul-betul anak-anak fokus. Itu. Ya, saya ingat dulu Inces, saya kan banyak ya bertetangga, mau perempuan mau laki-laki. Ada juga dulu permainan tempo dulu pakai kemiri yang ada kulitnya itu. Di apakan itu Bunda? Dijejer di depan kira-kira 1 meter dari jaraknya kita berdiri. Kemudian kalau kita lempar itu kemiri, ada memang namanya kalau kita di Palopo itu mak bangga. Mak bangga karena kenapa dikatakan mak bangga? Karena di bangga itu kemiri yang berjejer dilemparkan. Dilempar kalau dia keluar dari garis itu kan di garis bundar kan. Terus di tengah-tengahnya itu kemiri itu dijejer. Kalau dilempar keluar itu kemiri kita dapat. Jadi kalau misalnya orang melempar kemirinya tidak ada yang kena, itu sudah kalah. Jadi yang melempar tadi itu kemirinya terlempar keluar, itu dia bisa dilanjutkan sampai habis itu berapa puluh itu kemiri berjejer di situ. Permainan apa namanya itu Bun? Kalau kita dulu di Palopo itu namanya mak bangga. Mak bangga ya. Mak bangga itu kemiri. Tahun berapa itu Bun? Karena Inces juga belum pernah dapat sama sekali. Kalau eranya Inces itu sudah tidak ada. Bayangkan saya waktu itu saya masih SD tahun berapa? 60-an. Iya. Mak bangga ya, mak bangga. Iya, tapi kalau kita dulu di Palopo itu ramai kalau musim permainan itu mahal kemiri. Mahal kemiri. Iya. Penjual itu tahu anak-anak mau bangga lagi dikasih mahal lagi, tapi tetap dibeli. Karena musimnya itu marak itu permainan di mana-mana. Tapi tetap dibeli ya. Yang penting main, yang penting mainkan permainan tradisional yang budaya ya. Iya, yang penting main, yang mahal pun dibeli. Karena kan
apa itu namanya, dia merasa tidak puas kalau dia tidak ikut bermain, kalau hanya menjadi penonton, dia tidak suka. Dan terkadang juga yang banyak kemirinya di sini dia jual sama temannya. Oh, Dende, kamu manja di Bunda. Jadi yang jelaskan kalau mereka ikut bermain kan mereka senang. Iya. Jadi luar biasa kalau permainan tempo dulu. Tapi memang ya Bunda Di seru sekali tuh namanya permainan tradisional yang bisa dikatakan rindu sekali Miki ini. Pulang dari mengaji langsung Miki janjian sama teman mengaji tak bilang ayo main Ki sebentar nah iya pulang iya sampai di rumahku baru di Kina main. Di sini Ki main. Di situ rindu-rindu yang namanya permainan tradisional Bunda Di. Iya, pokoknya kalau di Palopo dulu itu kan banyak pohon sagu yang tapi sekarang sudah tidak kelihatan nih. Iya. Di masa saya kecil itu di tangkainya daun sagu itu. Iya. Kalau kita di Palopo namanya belopa namanya itu barang belopa. itu. Belopa. Barang itu namanya belopa. Iya. Ya. Itu dipakai kalau sekarang kan sudah tidak ada yang begitu, jadi orang pakai bambu. Iya. Pakai engran tuh. Iya. Tapi kalau kita zaman dulu itu bambu itu belopa namanya, gabang-gabang. Itu dia kemudian dipaku pakai kayu, itulah yang dipakai main engran. Iya. Dulu. Tapi kan sekarang sudah tidak ada pohon sagu yang dekat-dekat dari kota, semua sudah di luar kota. Jadi sekarang orang itu main engran pakainya bambu. Iya. Luar biasa kalau permainan tempo dulu, kalau kita mau gali sampai habis bahasa ini tidak akan habis. Iya. Apa ini harapan ini Bunda untuk kedepannya acara permainan ini? Ya, tentunya dari pihak Dinas Kebudayaan lah yang patut untuk melestarikan budaya tempo dulu, supaya anak-anak tahu bahwa ternyata permainan tempo dulu juga asik ya. Jangan hanya tahunya di gadget, di game yang dipermainkan. Itu harus juga diajari bahwa ternyata ibu saya dulu, bapak saya dulu bermain seperti ini. Ya, itu harapan saya, pihak kebudayaan lah yang patut untuk melestarikan acara-acara budaya kita tempo dulu ya, Ince. Iya benar. Oke, Bunda, makasih banyak Di. Terima kasih juga, lanjut ya. Oke Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sofi yang ada di Pau-Pau ya, kalau bisa ini harapannya. Ayo dong untuk orang tua jangan lupa untuk memperkenalkan namanya permainan tradisional kepada anak-anaknya, biar anak-anaknya itu mengenal namanya permainan tradisional. Oke, kayaknya kita harus singkat lagi nih. Halo Baribasa, selamat pagi. Halo. Halo, Baribasa. Selamat pagi Ki Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani, kabar gimana pagi hari ini, dingin-dingin seperti ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, amin. Amin. Bunda, bagaimana ya menurut Tak ini? Kan ini kita bahas tentang permainan tradisional yang mulai terabaikan. Kalau kita lihat ini di dekat sekitar rumah Tak atau sekitar apa gitu, bagaimana menurut Tak? Kalau di depan rumahku masih ada tanah. Masih ada tanah di. Tapi sempit. Sempit tak bisa dipakai main dende. Tak bisa. Oh begitu Bunda Di. Karena sekarang itu susahnya Bunda cari tanah. Halaman rumah orang-orang tak masih ada tanah. Karena ini semua pekarangan rumah. Halaman rumah tak bisa karena di paving di tembok sama pekarangan rumahku ini Bunda. Besarnya itu pekarangan rumahku di tembok semua tidak ada. Tapi lapangan bola jauh. Iya, jauh lapangan bola. Jauh dari dekat rumah. Tapi lapangan bola, tapi lapangan bolanya tidak di tembok karena rata-rata sekarang itu orang main futsal di tembok semua Bebas siapa saja boleh. Enggak di tembok, maksudnya tidak di lantai, enggak di lantai. Di dindingnya enggak. Oh. Itu udah samping belakang rumah aku lapangan besar luas. Masya Allah, jadi masih ada tanah-tanah. Iya. Bola dengan membuat lapangan voli dengan lapangan takraw itu nggak bikin bukan bisa dipakai di dende, tapi kalau anak-anak tapi lihat waktu, lihat waktu kalau misalkan ada yang main voli, ada yang main bola jangan. Main bola, nggak ada waktu, mana hujan, mana bosi gulung-gulung. Den. Pulang itu Masa. pota-pota.
penuh lumpur-lumpur malam mamanya. Oh, la ilaha illallah. Mahalnya dengan sabu. Iya. Direndam itu. Untuk hujan jadi direndam itu. Bajunya anak di baskom di baru dibuang ini baru dicuci bersih masuk di rumah. Bunda. Aja anak kalau hujan memang anak gulung di lapangan. Permainan tradisional yang pernah kita mainkan ini Bunda, permainan tradisional. Semua aku suka permainan tradisional cangke. Cangke. Tidak ku tahu itu cangke Bunda. Dari kayu baru dipepet baru dipot, pukul jauh sekali. Cengke ji ku tahu. Sekali pukulan tanah satu lagi. Yang kayak apa? Coba kecil baru dipepet. Utak, daunnya. Nah itu juga dende. Ya, saya tahu kalau dende. Oh, ada kan usaha kalau dende nah dari sekarang kemampu. Kalau Lambasena ya Bunda, main karet ke Lambasena lompat itu sampai merdeka. Masih ku dapat saya itu hari. Lompat tali juga, lompat tali. Terus sampai di mana? Saya pernah sampai merdeka, sampai yang itu tangannya orang ke atas. Saya bisa dapat dulu itu Bunda. Ular tangga. Yang kayak ular begitu. Tangga panjangnya bukan kepala baru. Oh iya, apa? Yang kayak gitu. Apa sih namanya teh? Ular tangga kan namanya. Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu riang gembira. Kapan didapat itu menyanyi, biasa dihukum itu. Inilah dia yang terbelakang. Benar. Terus juga Mbak Ji. Apa lagi? Yang tadi kemiri itu Ibunda Topi. Kemiri. Kan laki kan, laki-laki kan. Namanya laki dulu paru-paru. Iya. Paru-paru. Dikasih lingkaran, kasih lingkaran kan ditanam di garis lingkaran baru dikasih masuk itu kemiri di dalam lingkaran baru kita buang itu kita punya pepe itu namanya batu anunya yang kalau yang paling dekat bisa menang baru itu yang terhambur semua keluar menang sih kalau pemilihan habis itu dilempar itu anuta pas tak dulu banyak pemilik menjual Kak kalau ada temanku beli kelereng juga seperti itu kelereng juga saya Bunda dulu waktu kalau main kelereng selalu Kak menang jadi kalau misalkan menang Kak itu nah beli lagi kelerengku itu temanku yang ku temani main jual tuh Ina beli kelerengku jadi sama Jiki Bunda. Saya juga begitu tuh nggak de. Pokoknya kalau menang, apalagi kalau main ulu itu Bunda, selalu ku dapat kepalanya itu akhirnya ku dapat semua itu kelereng. Habis kelerengnya temanku, nah beli lagi kelerengku. Banyak kelereng beli kok. Berapa 10.000 makin kasih 10 laku kelereng. Serunya dulu saya Bunda nah. Pokoknya kalau dulu enak deh rame dulu. Indahnya itu dibilang itu Bunda indah sekali itu yang dibilang permainan tradisional yang membuat kita begitu kangen masa-masa dulu ya Bunda ya. Masya Allah. Tapi Bunda kira-kira dia mau Departemen Kebudayaan apa harapan yang pertama itu menjadi kendala itu lahan Bunda tidak ada tempat karena mau main begitu tapi tempatnya di mana kok dong tidak ada Mi mau main dende tidak ada Lambasena juga ya begitu Lambasena sekarang juga ini mau main karet takut ini loncat sekarang karena sekarang orang makan ini bukan makanan yang sehat rata-rata Putih dulu itu kita punya kulit baru merah itu lutut Kak Bunda. Lopes lagi. Motong begitu. Bagaimana di susah mentong. Enak semua. Rame mentong Bunda. Bukan cangke itu Mbak itu. Apa cangke? Ya kita punya anaknya kita pukul. Buru tak ada kalau mata ada menang ya. Tapi yang mana sayang itu cangke Bunda? Ada itu kayu pendek yang kayak satu jengkal anaknya baru
pemukulnya itu 3 jengkal, dari bambu boleh, dari kayu boleh, lubangi tanah sedikit kecil-kecil, baru diangkat sedikit di kepalanya, baru kita puteng, baru kita pukul ke sana. Tena kuiseng. Pernah ki main begini Bunda juga, main ayam-ayam. Ayam dari mana itu? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Keket, coba bunyi. Jangan pakai main. Coba bunyi. Jangan pakai main. Dan pilih goa. Asal korong. Kuku. Apa deh Rogi? Astaga. Hello kalu. Wih, betul itu Bunda, dia serunya itu. Ada juga itu yang main apa keseng Bunda itu saya nggak tahu apa sih namanya itu yang di apa Ada kita di belakang kurungan. Main kurung-kurungan toh. anjom ya ayam Bunda. Iya, main ayam kurung-kurungan baru di ayam. Wih, lucu Bunda deh. Oh, yang Tapi ya banyak sekali permainan, pakai sarung, pakai apa, boleh banyak sekali. jadi ini setuju kita tidak ini kalau ada permainan tradisional, pelajaran permainan tradisional dikasih masuk kita di Ya, boleh dah, pelajaran. ini kalau ulang tahun Risa sekali. Oh. Itu manu, lompat-lompat, Lompat-lompat di tete. TT. Oh iya, apa sih yang lagi namanya itu main TT Bunda? Itu tete tadi ganti-ganti itu baru kita mau meluncur ke sana, lompat ke sana. Kalau dicek, kalah. Oh, enggak aku tahu. Jaga sih, satu, garis 2, garis 3. Iya, Banyak iya. orang pemainnya. Satu di ujung situ, kita mau maju meluncur ke sana ya. Kalau sampai di belakang tidak di PG itu menang Ki. Ternyata banyak sekali memang di permainan tradisional yang zaman dulu Bunda di. Iya. Sayang Iya. sekali saya tidak dapat gitu Bunda yang Itu saja semuanya. TT kalau di situ di gedung atau di tempat-tempat itu yang ada tembok-tembok bahaya kalau kita kan losong Ki Iya. jatuh. Oh. Oke, Pale Bunda, kalau begitu Bunda. Oke, cantik. Iya, semoga sehat Kita selalu. budaya. Iya. Kita sendiri lestarikan di rumah-rumah Iya. bersama oleh kita bermain. Harapan tak seperti itu Bunda ya. Oke. Oke. Iya, pamit Miki. Makasih. Oke, sehat selalu. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, kerupuk merupakan makanan ringan yang digemari oleh banyak orang. Makanan yang berbentuk seperti keripik ini kerap dijadikan sebagai pelengkap teman makan nasi atau sebagai cemilan untuk menemani waktu salah satu home industri UKM yang berada di Kelurahan Baji, Pak Mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang mengolah kerang laut menjadi suatu olahan seperti hasil laut tersebut berhasil diolah dan bernilai ekonomi. Olahan dari tude rambo di desa ini UKM ini kelola oleh Ibu Suryani sehingga menghasilkan olahan. Kerupuk udang, kami ulang, kerupuk kerang tiram, kerupuk kerang hijau, tude rambo, kerupuk cumi-cumi, kerupuk udang dan kerupuk ikan. Kerupuk tude rambo telah dipasarkan di toko-toko pasar yang ada di sekitar Kabupaten Maros masyarakat sekitar. Demikian kabar Ratna Pro 4.
Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Daiku taing kalingai kasihna terinatiku terima petalangi
garasi bukuan ero kuaseng riero nuritianu ero kuaseng riero nuritianu. Salam aku ku janjang, salam aku ku pariati. Linggo ayanu, ampan lagi paciniku. Alo bangi mi anji, tuli kau kurangi. Sana nyawaku, unaru boli kariatimu. Sana nyawaku, unaru boli kariatimu. Kulolo naiko antu, nu makanan kanang kama. Lenggo ayaknu, tapi nawang paciniku. Lenggo ayaknu, tapi nawang paciniku. Dua bocah kecil berdiri menantang teriknya mentari. Pandangan polos menatap gundukan sampah, menggantungkan harapan akan sesuatu yang berharga untuk melanjutkan hidup, walau itu menjijikkan dan hina. Banyak yang dapat Taufik. Plastik, kaca-kaca. Banyak itu dapat. Bisa menjiki banyak temi ku dapat kaleng, alma, banyak juga Miki. Merajut asa di antara sisa. Mereka menyebutnya Payabo, anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah di Makassar. Tak ayal, kadang mereka menjadi bahan olok-olokan dari teman-teman mereka yang memiliki nasib lebih beruntung dari sang Payabo ini. Dan lautan punya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Gada badai, gada topan. Siang itu, mentari bertahta indah. Teriknya seakan membakar kulit. Beberapa bocah berumuran 6 hingga 10 tahun menatap gundukan sampah yang bertebaran, bagai melihat birunya laut dan deburan ombak di pantai. Dengan helaan nafas panjang, mereka lalu beranjak mencari sepatu bot mereka. Ya, sepatu bot yang akan mereka gunakan untuk menelusuri lorong-lorong gundukan sampah di TPA Tamangapa Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, yang memiliki luas 25 hektar tersebut. Tak lupa mereka mencari kaos tangan plus sebatang galah berujung bengkok sebagai senjata. Lengkap sudah, anak-anak ini berdiri bagai pendekar dengan seragam lengkap yang siap untuk bertempur. Bertempur melawan rasa lapar yang akan menyerang dalam mencari kertas dan plastik untuk dijual demi sejumput nasi yang akan disuap hari ini. Hari demi hari, mengais harapan demi mencari sesuatu kasih demi mengisi hidup yang tak pasti. Aku adalah anak sampah
Hela nafas dibuang keras dari mulut kecil sang bocah. Matanya masih lurus ke depan, memandang lahan garapannya yang terbentang luas. Sambil berharap belum ada tangan sang pemulung lain yang mendahuluinya mematuk-matuk rejeki di tanah itu. Sejurus kemudian, langkah gontainya mulai menjelajahi tumpukan sampah yang seolah lebih busuk dari biasanya. Sampah datang membawa rezeki. Menunggulah mereka sambil terus mengayuhkan galah, mengaitkan apa saja yang bisa jadi duit. Karung plastik di tangan seolah juga turut merasakan kekhawatiran sang bocah. Sang karung terus menganga, meminta untuk diisi. Semakin padat isinya, sang bocah pasti senang. Tapi di situ lagi kayak di situ baru ada sampah na tongkangnya, banyak anak kawe. Ya tunggu di sini, tunggu mak, banyak juga di sini. Nama saya Sri Andini. Sehari-hari saya pergi memulung mulai jam 7 sampai jam 3 sore. Untuk orang tua, untuk beli makan, beli beras. Biasa tak 20, 15. Bukan salah ibu mengandung, sang bocah tak memilih untuk dilahirkan dalam kondisi kehidupan seperti ini. Bocah-bocah ini memulung atau meyabo untuk meringankan beban hidup orang tuanya. Hartati, orang tua pemulung, menguraikan, anaknya telah membantu meringankan beban hidupnya. Namun, ia sendiri pun tak pernah berharap agar sang anak terus melakoni hidup sebagai pemulung. Tak ayal karena terlena, anak-anak tersebut kerap putus sekolah karena sudah terbiasa memegang uang, sehingga sekolah pun tak diutamakan lagi. Itu kan pergaulannya di sini kan bebas. Di mana-mana itu dia baku panggil-panggil, baku teman-teman. Kalau kan dia sudah rasakan cari uang. Dia sudah pandai, secepat itu dia dapat uang 1.000 itu nilainya sekian, 5.000. Kalau semuanya kita cuma yabo-yabo begini, dia cari permainan. Akhirnya dia ambil, bermain sambil memulung. Akhirnya dia tahu bahwa ini kita dapat penghasilan sekian. Akhirnya dia ikut-ikutan sama temannya memulung. Memulung pekerjaan yang cukup berat karena anak-anak tersebut bekerja tidak hanya di siang hari, tetapi juga malam hingga pagi hari. Alhasil, mereka pun biasa memakan buah-buahan dan permen, serta meminum minuman kadaluarsa yang ditemukan dalam gunungan sampah tersebut. Akhirnya, ada di antara anak-anak pemulung itu karena keseringan mengonsumsi makanan dan minuman kadaluarsa, seperti yang dulu dialami Reni, pemulung yang kini telah berusia dewasa. Iya, sama dengan teman-teman, tapi itu tidak lama karena habis sudah makan permen baru langsung sudah muntah darah gitu, jadi tidak lama anunya. Itu berapa tahun ya, 9 kalau bukan 98. Iya, di tempat pembuangan sampah. Saya kan ikut-ikut. Nah makanya pas makan gula-gulanya ikut juga sama teman-teman bermain di sampah, mulung. Nah itu habis makan permennya itu habis muntah darah mi. Saya tidak pernah lagi. 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Di tempat pembuangan akhir sampah Antang yang berada 10 km dari pusat kota Makassar, bocah-bocah pemulung beserta orang tuanya hidup dalam keterbatasan. Tempat tinggal mereka hanya terbuat dari material sampah
berukuran 4 kali 4 meter. Dinding tempat tinggal hanya terbuat dari potongan-potongan kardus dengan atap rumbia. Tak ada perabotan yang mencolok, hanya ada tumpukan karton, besi, dan kaleng bekas yang menghiasi kediaman mereka. Di tempat inilah mereka tidur, makan, dan minum, dan melakukan aktivitas keluarga lainnya. Bagi anak-anak payabo atau pemulung, sampah merupakan kehidupan mereka, dan sampah juga rumah mereka. Mereka senang dan bahagia hidup di antara sisa dan bau yang menyengat. Tak ada rona kecewa di wajah mereka. Walau di tempat lain, anak-anak dengan gembira bisa piknik di pantai atau di gunung, namun sang bocah pemulung hanya bisa bersyukur memandang indahnya tumpukan sampah yang seolah turut menjadi penentu hidup dan matinya. Tak ada PlayStation. Yang dimiliki sang bocah hanya bola plastik setengah gepeng yang ia temukan di tengah tumpukan sampah, atau mobil-mobilan lusuh yang telah dibuang pemiliknya. Begitupun di tempat lainnya, anak-anak seusianya sibuk belajar di sekolah elit yang mahal yang tinggal dipilih-pilih sesuai dengan kenyamanan. Sang bocah pemulung harus puas dengan pelajaran yang diterimanya dari alam tanpa punya kesempatan untuk memilih. Nama saya Makmur, pendamping anak-anak pemulung di lokasi tempat pembuangan air sampah Tamangapa. Sekolahnya itu Sanggar Kegiatan Warga Yayasan Pak Bata Umi. Ini pelajarannya sebenarnya macam-macam, tetapi lebih kita fokuskan ke pelajaran-pelajaran yang memang dia dapatkan dari sekolah, terutama PR-PR-nya yang selama ini tidak sempat di rumahnya kerja. Yang kedua adalah kita fokus juga ke pengetahuan hak anak itu sendiri. Yang ketiga adalah mata pelajaran yang memang selama ini juga susah dipelajari. Makanya kita di sini ada bimbingan kita lakukan untuk proses belajarnya ke depan. Dulunya, di era tahun 90-an, angka putus sekolah anak-anak pemulung cukup tinggi. Namun, berselang berjalannya waktu, para orang tua pun mulai menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Dan akhirnya, kini anak-anak pemulung telah banyak yang menimba pendidikan formal, apalagi dengan adanya program pendidikan gratis di kota Makassar. Mereka telah memperoleh hak-hak mereka sebagai anak, mengenyam pendidikan, bermain, belajar, berkesenian, dan berteater. Kita tidak pernah ada kata berhenti untuk membimbing mereka. Bimbingan itu adalah bukan saja bimbingan di Sanggar ini, tetapi melakukan kunjungan-kunjungan ke orang tua, ke rumah-rumah mereka untuk memberi pemahaman tentang bagaimana pentingnya pendidikan. Kalau di sini tenaga pengajarnya ada 7 orang. Itu adalah alumni dari sini juga. Anak-anak kita yang bimbing sejak kecil, sekarang dia sudah besar, kita kasih kuliah dan dia mengajar sama adik-adiknya. Contoh saja ya saya kasih tahu, yang mengajar ini adalah ini umur 3 tahun saya di sini, saya ambil. Ini anak umur 3 tahun, sekarang dia sudah jalan 20 tahun. Nama aslinya Mreni Arvina, tapi biasa dipanggil Reni. Yang saya rasakan sebenarnya senang, artinya saya bisa berbagi sama orang lain tanpa, kalau materi saya tidak bisa untuk itu. Cuman apa yang saya dapatkan atau ilmu apa saja yang saya bisa kasih, saya berikan untuk itu. Artinya saya ingin menjadi panutan untuk adik-adik bahwa jangan berpikir bahwa kita tinggal di tempat sampah, kita keluarganya dari pemulung, toh tidak bisa melakukan apa-apa selain dari anak-anak di luar. Anak-anak pemulung bekerja mengais sampah, memilah untuk kemudian memilih
barang-barang yang berharga di antara gundukan sampah. Mereka mampu melihat dan membedakan sesuatu yang berharga dan tidak berharga. Mereka pribadi yang memiliki kesadaran penuh akan hal yang bermakna bagi kehidupan mereka. Dan mereka tidak segan-segan dan ragu untuk mendapatkannya. Sampah itu bagiku itu barang yang sangat bermanfaat nih untuk orang banyak. Karena saya juga pernah rasakan itu, artinya orang atau pemulung ini bisa dapatkan uang terus menyambung hidup, walaupun sebenarnya orang-orang menganggap itu sampah tidak ada artinya begitu, itu barang rongsokan tidak bisa dipakai lagi dan itu penyebab penyakit. Tapi bagi kita yang di sini enggak sebenarnya, karena itu sampah sangat berharga dan untuk menyambung hidup. Memang sih kotor tapi kan untuk menghasilkan uang. Sampai anak jalanan, kami semua bersaudara di sini. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sobat Budaya. Kembali lagi Sobat Budaya di program acara kita Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Permainan tradisional yang mulai terabaikan. Kita terima telepon dulu. Halo, ya sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali Sobat Budaya di 0811 400 9250. Untuk menanggapi topik kita yaitu permainan tradisional yang mulai terabaikan seperti apa kira-kira ya Sahabat Budaya. Oke, kita terima telepon dulu. Halo Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum Baribasa Mide. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nur. Ya. Iya, gimana kabarnya nih Bu Nur? Alhamdulillah baik. Sini masih makan ubi jalan rebus. Oh, jauhnya. Di gula merah. Iya, tahu jauhnya. Enaknya baru minum teh hangat ini. Ini saya minum teh hangat sekarang ini dengan. Tapi tidak ada ubi jalarnya. Tidak ada ubi jalarnya, yang ada cuma kue sus. Saya makin minum batang ubi jalar. Kirim Meki ke sini. Siapa mau di sini masalahnya di sini yang ada cuma kue sus sama kue pia kacang hijau. Aduh, aku suka tapi kue susnya enak juga harganya. Kalau itu yang satu aku suka yang kue sus. Iya. Sami enak sekali nih. Susnya beda daripada yang lainnya kue sus yang ini. Iya, betul. Dia krim gimana? Sama kita monitor kita ya.
Jadi kita langsung bahas nih pada ini Bu Nur, sebelum kita kirim namanya itu ubi jalar gitu ya, ditunggu sebentar. Pembahasan kita adalah permainan tradisional yang mulai terabaikan. Kira-kira bagaimana menurut Tak? Main bekrang. Ya itu main enggo-enggo. Terus tidak ada sekarang di kampungku. Yang biasanya itu kalau kita Ibu Nur, permainan tradisional apa yang dulu selalu kita mainkan? Lambasena. Gue kira lambaselo. Lambasela ya. Lambaselo sayangan tosaro. Iya lambasena. Itu kalau main lambasena sampai apa nih yang bisa kita gapai? Sampai di atas kepala. Di atas kepala Ji. Kalau saya tidak, sampai merdeka. Iya, sampai merdeka yang sampai di ini kan, yang tangannya sampai yang menjulur ke atas begitu. Tidak bisa saya. Aku dapat saya. Jago Kak saya dulu lompat. Iya. Pokoknya lomba semua biar itu orang tinggi ku lomba Ki. Kalau kita lompat dulu di tengahnya itu kan baru kita lompat. Itu Seng. Apa Seng lompat? Iya. Lompat apa namanya itu yang di tengah-tengahnya? Lompat kari. Main lompat. Itu sudah. Waktu yang dulu itu selain lambasena apalagi yang kita mainkan gitu? Main bekrang, main kasti, main enggo. Yang paling disenangi? Main kasti. Yang paling disenangi kasti ya. Iya. Nah kira-kira ini dende pernah main juga? Iya, pernah main waktu kecil. Waktu kecil, tapi sekarang itu kayaknya masih ada tanah-tanah yang lapang di sekitar rumah Tak? Tidak ada Mi. Jadi kalau kita lihat sekarang di rumah Tak, masih ada orang main-main yang namanya permainan tradisional? Tidak ada yang kecuali main voli. Voli itu masih dimainkan, bukan permainan tradisional itu lah. Itu memang bukan itu ku bilang. Tidak ada itu yang sekarang itu. Dende, Lentong ditanyakan, Lentong kita jawab kan deh. Iya tidak ada. Tidak ada Widi. Jadi apa ini harapan Tapading untuk kedepannya ini? Mudah-mudahan itu main tradisional dikembangkan kembali. Oke, baik, dikembangkan. Bagaimana cara mau dikembang ya? Makasih. Terima kasih banyak Ibu Nur. Iya, sama-sama lanjut tugas makin Oke. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saatnya saya menyapa tawa yang ada di Facebook. Halo, Kakak Indah. Ya, Kak Indah The Bugis Sopeng. Gimana kabar ini? Assalamualaikum, selalu monitor Inces cantik. Makasih Kak Indah. Kak Indah sehat selalu ya. Terima kasih monitor kita wah. Ada juga Pak Marsuki Yusuf. Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu di sini, saling berbagi sepenuh hati. Besok pagi ketemu lagi. Iya, insya Allah Pak Marsuki. Sehat selalu Pak Marsuki. Dan yang mendatang juga ada juga Sekawan Melati. Sekawan Melati, selamat pagi. Dinda monitor juga dari Mbak Saza. Oh ya, halo Mbak Saza, sehat selalu di. Semangat menjalankan aktivitas. Ada Tong dari Erni Dengba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Inces, salam buat Bunda Jani. Oke. Dari Erni Dengbaji. Oke, terima kasih Bu Erni Dengbaji. Sehat Ki. Pak, ini tahu Ibu Erni Dengbaji yang ada di Pakato. Ada Tong juga dari FP Pinrang Sidrap 2 ya. Salam dari Puang Datu di Pinrang. Oke, Puang Datu sehat Ki juga. Nah, yang ada tawa di Pinrang. Ada juga adminnya tawa taro gau. Nah, bilang salam buat seluruh anggota PBS Tata yang menonton mendengar acara ini. Mudah-mudahan dengar Ji, tawa semuanya ya. Oke, makasih untuk admin Bugis taro gau. Ya udah kalau begitu sahabat budaya, gimana langsung nih kita terima telepon lagi. Kira-kira siapa yang menelpon ya? Halo Bari Besa. Iya, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali di 0811 400 9250. Halo Bari Besa, selamat pagi.
Halo. Halo, selamat pagi, Bari Basa. Ya, Bari Basa. Selamat pagi, Ente. Iya, Bunda Sudarsi, apa kabar Bunda? Ya, sehat, tetap semangat walaupun hujan terus. Iya, tahu. Bunda, langsung ini kita bahas tentang permainan tradisional yang mulai terabaikan seperti apa? Itu juga dia didukung oleh pohon pisang tuh, karena dulu itu permainan anak-anak. Pohon pisang? Iya, itu kan batangnya daun pisang. Diambil batangnya daun pisang itu yang melengket di batang besarnya tuh. Diambil itu daunnya, baru di ujungnya itu pangkal yang besar, dipotong sesuai keinginannya ini anak yang mau lakukan itu permainan. Jadi selesai itu dia potong, pinggirnya juga diiris tipis, baru dia kasih goyang-goyang, itu dia bunyi itu. Bagaimana? Apa nama permainannya itu Bunda? Lato-lato. Iya, bunyi-bunyi dia tuh rame kalau musim begitu. Semua itu anak-anak di sekitar kita kasih bunyi. Jadi itu kan dari batang pisang tuh, batangnya daun pisang, tapi yang besar itu yang melengket di pohonnya tuh. Oh Ya, iya, karena dia kalau kan sudah bilang kecil. batang pisang, saya jadi ingat itu batang pisang bisa juga dijadikan perahu-perahu. Apa sih, rakit ya? Iya. Dipakai itu patodo sate itu atau lidi atau apa. Iya. Baru dikasih bendera-bendera, dikasih jalan di air, berlomba gitu anak-anak di situ tuh baku apa namanya itu, baku tanding itu. Dijadikan juga Bunda, memang bisa dinaiki Bunda. Oh, yang besar itu batang yang pohon. besar, batang pohon pisang. Oh iya, saya kira permainan yang biasa anak. Iya, batang pohon. Kalau orang berani itu, tapi itu memang menguji mentalnya anak-anak. Tapi hati-hati, jangan sampai lepas kendali bisa tenggelam. Iya, saya pernah begitu waktu masih kecil Bunda, katakanlah masih TK begitu Bunda. Diajak sama kakak-kakak di dekat rumahku, Netoma di situ rakit Kak, di perahu itu. Dia domba-domba berteriak Kak Bunda. Sebenarnya itu ada laki-laki para nonton ini. Iya, saya ini diajak memang sama temanku laki-laki. Jangki bilang Bunda memang. Tapi sebenarnya tidak. Kalau dia punya ukuran panjang dan lebar tuh kira-kira itu batang pisang ya 3 atau 4 itu kan lebar. Terus panjangnya kira-kira ada 1 lebar meter dia lebih. Bunda, lebar Bunda. Kalau 3 batang bahaya memang tuh. Jangan Ki, kalau 3 batang tidak bisa Bunda, ini agak lebar Kak, masalahnya nih 3 orang Ki baru batang pisang yang besar. Iya, besar. Bahaya. Iya, jadi itu dari batang pisang. Memang segalanya itu bisa dilakukan permainan dari batang pisang. Menurut apa namanya caranya itu anak-anak yang apa itu Bunda? Merancang itu permainan tuh. Iya. Ada Jadi juga permainan tradisional yang paling yang paling selalu kita mainkan apa itu Bunda? Dulu. Kita kan ini anak perempuan suka itu main dende-dende. Namun sekarang ini Bunda, kalau kita lihat masih bisa kalau main dende-dende, kalau dipikir ini tanah lapang yang kosong sekarang itu kayaknya sudah kurang Bunda. Iya, sudah kurang karena sudah ada di lantai ini ada kegiatan lain tuh, misalnya sudah di lantai ada juga, kalau lapangan ada kan kegiatan lain di situ. Sedangkan ini permainan tradisional, dia memerlukan saja tempat yang kecil tuh, dia tidak besar. Tapi sekarang untuk anak-anak kayaknya ruangnya sudah boleh dikata tidak ada. Iya. Sulit ya, masing-masing di halamannya. Tapi kalau kayak dulu kita numpang-numpang, misalnya kita lewat ada tanah kosong, kita di situ main, sudah tidak ada sekarang kayak itu. Semuanya sudah ditempati untuk pemiliknya beraktivitas atau berbisnis. Oke Bunda, harapan ini Bunda ke depannya tentang permainan tradisional ini. Iya, sebenarnya memang bisa, tetapi ada yang ada yang pelopor itu begitu, ada yang mengayomi begitu, karena
atau bisa juga dari kelompok kecil atau kelompok masyarakat bisa membuat kembali itu melestari menggali kembali itu permainan tradisional. Karena banyak itu dulu seperti ada itu kemiri yang tidak ada, yang masih ada kulitnya bisa. Pokoknya banyak kalau mau digali yang dulu, kalau ada memang yang melakukan satu kelompok untuk mau menggali itu tuh permainan tradisional yang dulu. Seperti bilang kalau ini yang mempelopori kayak itu. Tapi kalau dilihat sekarang kan orang sudah pada sibuk semua. Benar. Jadi kita saja sendiri bagaimana kalau orang-orang pribadinya masing-masing atau bagaimana tuh. Tapi kalau untuk kembali kayak dulu sudah susah. Iya, betul. Oke lah kalau kita begitu. punya harapan. Iya, kalau kita punya harapan memang harus kembali. Kalau bisa, kalau tidak ya ada yang lain lebih penting mungkin mereka pikir toh. Oke. Iya. Oke, baik kalau begitu Bunda ya. Terima kasih karena sudah ikut berpartisipasi. Sehat selalu untuk Bunda Sudarsia ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sobat budaya, sebelum kita lanjut ya, kita dengarkan dulu kelong ya. Bulan, ngapasa
Oke, 92,5 FM Perempat RRI Makassar, sahabat budaya. Ya, masih kita terima satu penelpon lagi lah, sahabat budaya. Halo Bari Basa, selamat pagi. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Iya. Baru laki-laki masuk, dan perempuan mama masuk. Pak Hamzah, oke, langsung saja permainan tradisional yang mulai terabaikan. Kira-kira permainan tradisional seperti apa yang pernah Pak Hamzah lakukan? Kalau ada dulu, saya punya permainan tradisional itu, main telepon-telepon. Telepon-telepon? Iya. Yang terbuat dari apa itu Pak Hamzah? Dari benang dengan pertamanya dulu, nanti kita ambil 50 meter. Baru kita ikat di bungkus korek kayu atau kaleng. Oh iya, oke. Kita kalau ada mau teman saya ada tuh mau dikerjain, kita melalui telepon itu supaya tidak ada dengar sih. Tapi sekarang tidak ada nih. Tidak ada midi sekarang. Permainan tradisional saya lihat susah untuk dilakukan Mbak Ince. Karena pengadaannya tidak ada seperti lapangannya, apanya karena itu tanah, tapi baru bisa main begitu. Seperti cuke cancu. Iya. Main apa ulu-ulu, main bangga, taruh-taruh. Iya, itu semua tanah tanah asli, bukan sekarang susah lapangannya. Ya jadi banyak pekerjaan. Saya dulu ada tahun 50-an itu nih. Buang-buang karet itu di pinggir tembok. Pokoknya tidak ada minta buang-buang karet di pinggir temboknya orang. Ode-ode sampai banyak sekali orang terus sudah dibahas semua tadi, mama bela. Ada tahu bapak-bapak tadi Pak Hamzah. Tapi setengah. Kenapa setengah? Nah banyaknya itu lah Bu, itu tahu komentarnya Pak Hamzah. Iya, tapi suaranya kecil. Kukira dari Badung, dari Denpasar tadi itu. Besar suaranya Pak Jono. Dari Bali, berlima. Ini dari Badung, dari Denpasar tadi. Yang pertama toh. Yang pertama dari Barukang. Ya, yang tadi itu dari Denpasar. Oke. Lanjut. Harapan tak apa ini Pak Hamzah? Seperti apa harapannya? Dibuatkan wadah ya, lapangan untuk karena itu seperti taruh-taruh, bangga, kemiri, ulu-ulu, belereng, panas. Banyak yang tidak tahu barangkali ulu-ulu. Ulu-ulu, main kelereng. Kelereng tuh itu di kalau taruh bangga itu dikumpul di lingkar. Taruh artinya itu kemiri. Kemiri, saya kelereng Pak. Ya ada tuh kelereng bisa. Ada juga asing tahun 60 itu kalau di sekolah di lapangan luas sih. Asing masih ada tahun 90-an Pak Hamzah. 60 sudah main begitu, 50-an sudah main begitu. Oke, Pak Hamzah, makasih banyak Pak Hamzah. Orang mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masuk di siaran langsung Facebook juga. Halo untuk Bunda Sudarsia. Kalau permainan tradisional tempo dulu itu mengingatkan saya waktu anak-anak mantap acara Bari Bahasa Inces. Oke, terima kasih Bunda Sudarsia. Sehat selalu untuk semuanya ya. Ya udah kalau gitu karena kita udah dibatasi oleh waktu nih sahabat budaya, jadi saya harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi melalui Facebook ya, melalui telepon juga. Sehat selalu. Ada Pak Jono, Bunda Sofi, Bunda Hani, Bu Nur, Ibu Sudarsia, Pak Hamzah, Kak Raras Rupi Redara, Bahari Putra Bugis, Ibu Nur Hudaeng, ada Kak Indah De Bugis Sopeng, Pak Marsuki Yusuf, Sekawan Melati Mbak Zaza, ada Ibu Erni Dengba, ada Puang Datu, ada Admin ada Tarogau. Oke, sehat selalu semuanya ya, terhibur Ki dengan informasi tadi. Pamit Mak, kita jelang jam 9 waktu Indonesia Tengah.
boli kapan ajari lagi. Oh male, oh buang, lanya wajaan tue, sini sai, agang-agang kumah, jaina mamo, lepa unti, sini sai, lompok utomo buah, istiratan toma, nagadok nikah, ikat teton ingkana, lompok konai anak, satu bangun tingko, siagam pindu, ingka angka pajian male, kabarak i serenge, katena memang pa, lagi parungga. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, putu karoro merupakan makanan warisan leluhur suku Mandar yang memang sudah langka. Meski sebenarnya pembuatan kue putu karoro sangat mudah dan seluruh bahannya dapat ditemukan dengan mudah. Proses pembuatan putu karoro sama ketika membuat kue putu pada umumnya. Namun yang berbeda ketika prosesnya dibuat ala masyarakat di kampung, di mana proses kukusnya menggunakan tungku dari tanah liat dan memakai kayu bakar. Rasanya manis karena bercampur dengan gula merah serta legit karena keberadaan tepung terigu yang bercampur dengan ampas kelapa yang telah melalui proses parut. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan pendengar informasi kesehatan di acara program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pada kesempatan hari ini membahas kesehatan mengenai kondisi kehamilan ibu yang hiperemesis gravidarium. Saya Rosmala Dewi akan bersama dengan Anda dalam acara ini. Mengawali kebersamaan kita akan banyak membahas mengenai apa yang dimaksud dengan hiperemesis gravidarium dan apakah berbahaya pada janin. Namun sebelumnya mari kita dengarkan dulu satu kelong daerah berikut ini.
Saribata Malabiriku, bagi pasangan yang baru saja menikah, hadirnya buah hati menjadi suatu hal yang selalu didambakan. Nah, berikut ada beberapa cara cepat hamil setelah menikah yang dapat Anda dan pasangan Anda coba lakukan. Saribatangku, peluang setiap wanita untuk hamil setelah berhubungan seks tanpa alat kontrasepsi adalah sekitar 15-25% setiap bulannya. Peluang terjadinya kehamilan akan semakin besar jika wanita berhubungan seks di masa suburnya, yaitu masa ketika ovarium melepaskan sel telur ke dalam rahim. Jika Anda memiliki siklus haid normal, maka masa subur atau ovulasi dapat terjadi sekitar 14 hari setelah hari pertama haid. Namun bila siklus haid Anda tidak teratur, masa ovulasi bisa terjadi sekitar 12 hingga 14 hari sebelum hari pertama haid. Berikutnya bagi yang memiliki siklus haid yang tidak teratur. Selain itu ada beberapa faktor lain yang juga turut berpengaruh pada peluang terjadinya kehamilan. Misalnya faktor usia. Meningkatkan kesuburan merupakan cara cepat hamil setelah menikah yang paling utama. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kesuburan agar kehamilan bisa cepat terjadi. Di antaranya, lakukan hubungan seks secara teratur, berhubungan seks secara rutin tanpa kondom atau alat kontrasepsi merupakan langkah utama agar Anda bisa cepat hamil. Untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya pembuahan dan kehamilan, Anda dan pasangan disarankan untuk berhubungan seks saat sedang memasuki masa ovulasi. Sayangnya, masa ovulasi terkadang bisa bergeser sehingga sulit diprediksi. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti stres berat dan kelelahan akibat aktivitas fisik atau olahraga berlebihan. Untuk memastikan masa ovulasi, Anda bisa melakukan pemeriksaan dengan alat tes masa subur. Selanjutnya adalah jalani pola hidup sehat. Anda dan pasangan perlu menerapkan gaya hidup sehat untuk meningkatkan peluang terjadinya kehamilan. Berikut ini adalah pola hidup sehat yang perlu Anda dan pasangan jalani. Jaga berat badan tetap ideal dengan berolahraga secara teratur. Tetapi hindari olahraga secara berlebihan karena justru dapat mengganggu kesuburan. Konsumsi makanan bernutrisi seperti ikan, daging, sayuran, dan kacang-kacangan. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 200 mg per hari atau setara dengan 1 cangkir kopi atau 2 cangkir teh. Cukupi waktu istirahat, yaitu dengan tidur selama 7-9 jam setiap malam. Berikut konsumsi suplemen atau makanan yang mengandung asam folat. Asam folat merupakan salah satu jenis nutrisi yang penting dikonsumsi untuk meningkatkan kesuburan, mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, dan mencegah janin terlahir cacat. Setiap wanita yang sedang merencanakan kehamilan disarankan mengonsumsi 400 hingga 600 mikrogram asam folat per harinya. Nutrisi ini juga tetap perlu dikonsumsi setelah wanita berhasil hamil, setidaknya selama trimester pertama kehamilan. Selain dalam bentuk suplemen, asam folat juga banyak terkandung secara alami di dalam brokoli, buncis, bayam, kentang, dan juga sereal. Beberapa kebiasaan baik yang Anda dan pasangan sadari ataupun juga tidak dapat mengganggu program hamil yang tengah Anda lakukan. Beberapa kebiasaan tersebut meliputi merokok, yang termasuk juga menghirup asap rokok, mengonsumsi minuman keras dan menggunakan obat terlarang, mengonsumsi asupan vitamin A secara berlebihan, baik dari suplemen maupun dari sumber makanan seperti hati sapi atau ayam. Mengonsumsi daging, ikan, dan telur yang belum matang karena beresiko mengandung bakteri, virus, atau parasit penyebab penyakit. Mengonsumsi susu yang tidak terpasteurisasi dan ikan yang banyak mengandung merkuri seperti ikan salmon, tuna, dan juga tongkol. Setiap pasangan dianjurkan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebelum memulai program hamil. Hal ini penting dilakukan agar dokter dapat mendeteksi apakah Anda atau pasangan memiliki penyakit tertentu yang dapat mengganggu kesuburan dan membahayakan janin, seperti hepatitis B, HIV, sifilis, dan toksoplasmosis. Dengan melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter, Anda juga akan mendapatkan imunisasi rubella atau campak Jerman, serta tetanus. Vaksin-vaksin tersebut penting diperoleh setiap wanita yang sedang merencanakan kehamilan.
Saribata Malabiriku, saat Anda sudah melakukan tahap-tahap yang saya sebutkan tadi dan masuk pada masa kehamilan muda atau trimester pertama, tentunya Anda akan merasakan mual atau morning sickness. Mual dan muntah pada kehamilan adalah keluhan yang umum ditemui pada perempuan hamil, terutama di trimester awal kehamilan. Keluhan ini umum terjadi pada usia kehamilan 6-12 minggu, tetapi dapat juga terjadi dari usia kehamilan yang lebih awal dan bisa bertahan sampai usia kehamilan 16, 20, bahkan 22 minggu. Walaupun tidak selalu, keluhan mual dan muntah pada awal kehamilan biasanya lebih terasa pada pagi hari. Oleh karena itu, keluhan ini sering juga disebut dengan morning sickness. Lalu, apakah yang dimaksud dengan hiperemesis gravidarum? Mari kita tanya langsung pada dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, Dr. M. Hamzah Said MKes, SPOG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. M. Hamzah SPOG MKes akan menjelaskan tentang hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang terjadi secara berlebihan selama hamil. Pada hiperemesis gravidarum, mual dan muntah dapat terjadi sepanjang hari dan berisiko menyebabkan dehidrasi. Saribata Malabiriku, hiperemesis gravidarum adalah keadaan muntah-muntah yang berat atau berlebihan saat kehamilan, lebih dari 8 kali dalam 24 jam atau setiap saat yang dapat menimbulkan gejala dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan penurunan berat badan. Di samping itu, hiperemesis gravidum juga dapat menimbulkan gejala sakit kepala, konstipasi, sangat sensitif terhadap bau, produksi air liur berlebihan, serta jantung berdebar. Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti, tetapi kondisi ini seringkali dikaitkan oleh hormon HCG dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh ari-ari atau plasenta sejak trimester pertama kehamilan dan kadarnya terus meningkat sepanjang masa kehamilan. Hal-hal yang membuat ibu hamil lebih beresiko terjadinya hiperemesis gravidum diantaranya baru pertama kali mengandung anak kembar, menderita obesitas, memiliki keluarga yang pernah mengalami hiperemesis gravidarum, mengalami hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya, dan mengalami hamil anggur. Adapun komplikasi yang dapat terjadi pada janin, diantaranya bayi lahir prematur, berat bayi lahir rendah, dan malnutrisi, sedangkan komplikasi pada ibu hamil diantaranya gastroesophageal, reflux disease, ruptura esophagus, pendarahan saluran cerna bagian atas, atau muntah darah. Mari kita dengarkan kembali penjelasan dari Dr. M. Hamzah Said MKes, SPOG. Gejala utama hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah saat hamil yang bisa terjadi hingga lebih dari 3-4 kali sehari. Kondisi ini bisa mengakibatkan hilang nafsu makan, penurunan berat badan. Nah, muntah yang berlebihan juga dapat menyebabkan ibu hamil mengalami pusing, lemas, dan dehidrasi. Selain mual dan muntah secara berlebihan, penderita hiperemesis gravidarum juga dapat mengalami gejala tambahan berupa sakit kepala, konstipasi, sangat sensitif terhadap bau, inkontinensia urin, produksi air liur yang berlebihan, jantung berdebar. Nah, gejala hiperemesis gravidarum biasanya muncul di usia kehamilan 4-6 minggu dan mulai mereda pada usia kehamilan 14-20 minggu. Dampak pada janin jika terjadi hiperemesis gravidarum. Karena adanya mual dan muntah berlebihan sehingga bisa terjadi dehidrasi. Karena adanya dehidrasi maka cairan kepada janin juga dapat terganggu, termasuk masalah nutrisi kepada janin. Akibatnya adalah jika terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadinya keguguran. Namun yang paling ringan bisa menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan pada janin ataupun bisa menyebabkan terjadinya kecacatan pada janin.